Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, letih saat menghadapi perkuliahan dan rangkaian tugas membuat sebagian mahasiswa rentan mengalami stres sehingga susah untuk kembali fokus pada tanggung jawab. Muhammad Abizar Yusro, lulusan Cum Laude Fakultas Hukum UB 2022 yang memiliki segudang prestasi dan masih aktif dalam berbagai kegiatan hingga saat ini akan berbagi tips untuk mengisi ulang energi saat letih agar kembali produktif. Jadi bosen, capek, lelah itu adalah suatu hal yang wajar. Itu tandanya kita sebagai suatu manusia gitu kan. Kita sebagai orang yang memang penuh keterbatasan. Tapi kita bisa menyiasatinya. Misalkan kalau aku lelah, aku pasti tidur. Ya udah tidur aja gitu seharian, aktivitas secukupnya gitu lalu tidur lagi untuk recharge. Misalkan itu di waktu akhir pekan, itu so pasti. Atau mungkin kita suka makan, kita suka minum, kita suka jalan-jalan, ya udah kita lakukan apa yang kita suka gitu. Atau seperti aku pribadi, aku suka membaca buku kebetulan. Jadi aku luangkan waktu tiap harinya. Sebelum tidur aku membaca. Di akhir pekan aku bermain bersama keluarga, bersama kolega, teman-teman dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita itu mendecline atau tidak mampu mengakseptasi rasa malas itu atau menolaknya gitu ya. Tapi terima aja nggak apa-apa, tapi siasati dan luangkan waktu dan luangkan energi di suatu kegiatan aktivitas yang produktif dan tepat. Pemirsa, pernahkah Anda datang ke East Java Super Corridor Malang? Ini adalah co-working space dan tempat kreatif anak muda di Malang yang berada di Bakorwil, Kota Malang. IJSC sebagai program pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewadahi talenta muda untuk bereksplorasi dan berkreasi. Berikut liputan selengkapnya. Memasuki East Java Super Corridor IJSC yang berada di Badan Koordinasi Wilayah Bakorwil, Kota Malang ini, Anda akan menemukan deretan ruang kerja yang nyaman. Di dalamnya tersedia co-working space yang digunakan oleh beberapa startup di Malang, meeting room, comment center, dan millennial cafe. Pendirian IJSC. Tiktu, pendirian IJSC ini merupakan program pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam menyediakan fasilitas kegiatan untuk produktivitas kaum milenial, termasuk pendekatan pelayanan kepada masyarakat, pelatihan UKM IKM, startup incubator, co-working space, layanan investasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kalau tiap harinya ya ini untuk mengoperasionalkan co-working space di sini. Nah, untuk program-programnya banyak. Jadi kita kolaborasi sama banyak pihak, ada dari dinas-dinas terkait atau dari startup, komunitas gitu, ngadain workshop atau pelatihan gitu bisa. Kalau untuk sehari-harinya ya untuk co-working ini free untuk siapa aja yang mau sini, untuk yang butuh tempat untuk mau belajar atau mengerjakan tugas atau mau sekedar nongkrong-nongkrong aja, bebas sih sebenarnya. Oh, kami berlima. Ada 1 advisor sama 4 operator gitu. Penanggung jawabnya tuh bagaimana? Untuk kesehariannya ya untuk menjaga tempat ini gitu, untuk membukakan ruang atau untuk menyediakan tempat gitu, mengatur apa yang diperlukan aja gitu. Termasuk Administrasi juga, sama banyak-banyak ya acara-acara gitu, ngatur buat acara-acara sih sebenarnya. Untuk teman-teman semua yang berdomisili di daerah Malang itu bisa langsung aja ke IJSC Malang sini, ada tempatnya di Bakorwil Malang, Jalan Simpang Ijen nomor 2. Itu untuk kalian-kalian semua yang butuh tempat free di sini, tinggal datang aja ngisi daftar pengunjung. Di sini semua free, tempat free, wifi gratis, kenceng, sama colokan juga banyak. Jadi silakan aja difungsikan dengan maksimal mungkin. Jika Anda ingin berkunjung dan menggunakan fasilitas di East Java Super Corridor Malang ini, Anda bisa datang pada hari Senin hingga Jumat di jam layanan pukul 9 pagi hingga pukul 8 malam.
Wakil Presiden Indonesian Diaspora Network menawarkan peran diaspora untuk meningkatkan ekspor Indonesia. Peran diaspora dapat dioptimalkan menjadi market intelligence juga sebagai jembatan bagi eksportir Indonesia. Hal ini tentu dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kegiatan ekspor Indonesia. Ini mungkin sesuatu yang harus diperhatikan. Ini juga kalau memang ada teman-teman yang ahli marketing digital di sini, tolong hubungi kita, mungkin bisa dikolaborasi untuk mendapatkan let's say kalau orang tersebut, diaspora tersebut ternyata orang marketing di Australia atau di Amerika, kan bagus, kan hebat. Kalau hasil karya adik-adik semua di sini bisa diekspor ke banyak negara. Tanpa harus posisinya di negara tersebut, tapi karya digitalnya masuk. Enggak cuma digital yang 2 dimensi, tapi 3 dimensi dan video. Saya kira itu bisa dipertimbangkan. Nah, sekarang saya menginjak tentang Australia. Semua tahulah, Australia itu sebenarnya kalau kita mau berenang itu, dari pantai Malang Selatan sana itu kalau terkuat berenang sampai juga ke Australia, jadi negara tetangga. Ini ada ungkapan yang sangat kenceng lagi dari masyarakat Australia. Kalau teman itu kita bisa milih, tapi kalau tetangga kita nggak bisa milih. Dalam arti kita harus baik dengan tetangga kita. Australia itu penduduknya 26 juta dengan average income-nya itu kalau mereka ngitungnya per rumah tangga per household. Yang saya kutip ini data tahun 2018, kalau nggak 2017, itu kira-kira 1.400 Australian dollar per minggu satu rumah tangga. Jadi kira-kira kalau kurs sekarang itu 14 juta per minggu per rumah tangga. Situasi pandemi membuat masyarakat harus memutar otak untuk tetap berkarya dan berpendapatan. Begitu pula dengan pemilik ruang tamu Coffee and Space, Anton, yang memanfaatkan ruang tamunya untuk dijadikan restoran dan tempat nongkrong yang homey. Dibuka pada 18 November 2020, restoran ini menggabungkan konsep industrialis dan indoor garden dengan menampilkan deretan tanaman hijau di area kafe. Kafe ini kita bikin itu awalnya pada masa pandemik ya, pandemi COVID. Jadi saat itu sudah nggak ada kegiatan, terus kita bikin ide-ide sementara kita peralatan kopi manual itu banyak. Kita punya koleksi, waktu itu cuma untuk menjamu tamu-tamu teman-teman aja. Ayo bikin kafe. Hah? Semua nggak percaya ya, yakin lah. Ya udah ayo dicoba aja, siapa tahu bisa belajar sambil jalan gitu. Saya libatkan mereka semua karena si Ica ini dia lebih prefer terhadap masakan ya, pastry gitu. Sementara si Bunga ini dia suka coret-coret tembok-temboknya. Jadi suka desain-desain. Dari situ akhirnya kita mulai berawal ya, oke lah ayo bikin kafe 2020. Agustus masih ngobrol-ngobrol. Oktober kita canangkan ya kita yang kerjain gitu. Seadanya ya di ruang tamu ini aja lah cukup sama taman-taman di depan rumah gitu. Kemudian 18 November kita pastikan kita opening ya 18 November gitu ya. Bisa nggak bisa pokoknya opening lah, coba dulu. Nah, seperti itu. Ya karena semuanya dari nol. Kita itu cuma penikmat awalnya, jadi nggak tahu kopi itu harus bagaimana, bisnis kafe juga harus gimana, kita nggak tahu. Semua serba meraba, tapi kita coba mencari teman, berteman dengan orang banyak. Kita buka kafe pun istilahnya nun sewu ke teman-teman kafe lainnya. Selama itu kita ngopi di tempat-tempat mereka, gitu kita minta izin. Sehingga ya sambil jalan kita mencoba mempelajari itu kopi itu apa dan bagaimana dan harus bagaimana. Gitu. Semuanya berawal dari nol dengan modal sebisanya. Dia ini tak pasrai, pokoknya kamu gambar sak senengmu deh. Coret-coretan gambar-gambar kafe-kafe itu, ya dicoret-coret semua. Salah satunya sebagian dari gambar dinding ini adalah yang bagian bawah adalah coretannya dia. Kalau pemilihan nama ruang tamu karena tempatnya cuma di ruang tamu aja, nyeduhnya kita nggak ada. Dan waktu itu nggak usah berpikir, apa yo yang nama sing aneh apa nggak ada gitu. Paling simpel apa ruang kafenya di ruang tamu ya udah ruang tamu aja gitu. Nanti kan lambat laun orang akan tahu. Gitu. Kalau secara konsep
kita memang langsung ngambil secara estetik ya. Gabungan antara estetik sama industrialis karena ada besi-besinya sama kayu-kayu rustik lama. Sama memang dari awal kita sudah coba belajarnya itu ke arah specialty kopi, yang serius kopi awalnya di kafenya gitu. Walaupun sedikit banyak ada interupsi dari Ica, dia minta ya harus ada minuman anak muda-muda. Biasanya berkembang ke arah sedikit ada mocktail, non kafenya arah ke sana gitu. Oke, kalau dari menu sendiri kan kita di sini ada minumannya ada yang coffee sama non coffee. Awalnya kita idealis di coffee aja, tapi kan kalau idealis tapi nggak realistis juga nggak mungkin. Jadi harus ada menu non coffee-nya juga. Non coffee kita kembangkan di mocktails. Terus untuk coffee sendiri kita biasanya ada es kopi ya yang favorit. Yang jadi favorit memang dari price ya. Kita keluarkan es kopi susu sama karamel ya. Tetapi di sisi lain kita ada banyak signature menu kopi. Itu ada mocha latte, mochaccino sekarang berubah jadi itu. Kemudian ada bonbon, ada tangerine tonic ya, kopi-kopian. Ada sedikit serius ke arah kopinya itu yang bersifat milk base, cappuccino. Kita bermain dengan house blend roasting kopi kita sendiri. Dulunya kita masih pakai brand lain, tapi ini kita mulai kita kerjakan dengan house blend kita. Kemudian ada lagi magic ya, magic latte ya teman-teman. Apa lagi ya? Kalau kafe, kafe mulai kita kembangkan dengan mocktail, jadi espresso mocktail tapi ada espressonya seperti itu. Kalau menu makanan, Ica yang lebih paham. Oke, kalau menu makanan sendiri itu kita di sini ada snack sama makanan berat. Kalau di snacksnya mungkin ada kayak croissant dan segala macamnya. Terus kalau di makanan beratnya, di sini kita lebih ke western food. Ada kayak snack platter, ada one pan chicken dan segala macamnya. Karena ya kita cari makanan yang fit in sama coffee sih, kayak gitu. Kalau dari segi harga, average dari pastry dulu. Pastry itu kita antara 8.000 sampai 30 ya. Croissant something sampai segitu ya, 28 kali ya. Kemudian food masakan yang di Grade Ica itu antara spaghetti berapa? 18 ya, antara 18 sampai tertinggi yang terbaru itu mushroom eggs untuk menu breakfast, sama ada lagi creamy lemon chicken ya, itu something sekitar 38k ya. Hampir semua yang di Create Ica, resep-resep itu memang lebih ke western karena tamu-tamu kita ternyata setelah kita aktif di Google Bisnis, mereka semua banyak dari mancanegara datang ke sini, mereka lebih klik dengan menu makanan kita dengan di asal mereka ya, negara-negara mereka. Ya tentunya akhirnya teman-teman penikmat kafe di Malang yang menyesuaikan dengan menu-menu itu. Bagi pecinta kopi, jika mendengar kata Gunung Kawi, mereka akan terbayang betapa nikmatnya menyeruput kopi dari Gunung Kawi. Salah satu kopi yang wajib dicoba adalah kopi kencana. Kopi ini ditanam di lereng Gunung Kawi, Kabupaten Malang. Para penikmat kopi milik Muhammad Handre ini, mulai dari perorangan hingga warung kopi, kedai maupun kafe. Awal mulanya kita membuka jasa roasting kopi. Kemudian banyak yang pesan kopi di kita, dikarenakan ada ciri khasnya yang harum dan nikmat. Kencana itu artinya emas, yang dalam istilah orang Jawa melambangkan kejayaan dan Gunung Kawi itu tempat biji kopi berasal. Kita mengambilnya langsung dari petani lereng Gunung Kawi dengan sistem petik merah. Dan kebetulan famili saya banyak yang di Gunung Kawi itu rata-rata punya kebun kopi. Kopi Gunung Kawi itu sendiri akan terasa beda tergantung di mana dia ditanam, karena dipengaruhi oleh ketinggian daerah tersebut. Untuk unsur kandungan tanah yang ada di daerah tersebut, sehingga yang membedakan hasil kopi Gunung Kawi
dengan yang lain adalah aroma dan cita rasanya yang beda. Dan kita mengambil dari kopi pilihan yang dengan sistem petik merah, dibersihkan dan dijemur. Terus kita sangrai memakai alat semi otomatis. Kami sudah mengantongi izin edar produk, SPPIRT, BPOM, dan sertifikat halal MUI. Untuk kualitas premium dan standing pouch, bungkus coklat dan bungkus bening dalam satu karton berisi 25 bungkus. Berapa, Pak? Untuk saat ini per hari sekitar 50 bungkus. Dan kami akan terus bertambah sesuai dengan permintaan. Pertama kali yang memesan justru kafe-kafe di sekitar Kepanjen dalam bentuk roast band matang sangrai. Sedangkan dalam kemasan 100 gram dan 200 gram kita taruh swalayan tempat oleh-oleh dan untuk kita sering membagikan tester dengan mencantumkan nomor WA ke tempat penjualan yang kita tuju. Sehingga orang mencicipi kopi ini dulu, setelah tahu rasa dan aroma ciri khas kopi kita ini, orangnya langsung memesan. Untuk saat ini kopi Kencana kita pasarkan meliputi lokal Malang Raya, luar kota seperti Sidoarjo, dan luar pulau seperti Bali dan untuk kemasan premium harga sekitar 15.000 hingga 17.000. Sedangkan kemasan bening harga sekitar 10 ribuan. Apa, Pak? Yang jelas rasanya lebih enak, tidak enek dan wangi, harum, tidak terlalu pahit dan tidak terlalu asam. Itu ciri khas kopi Gunung Kawi. Semoga usaha kopi Kencana Gunung Kawi semakin maju, semakin luas pemasarannya, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sini. Pemirsa, satu lagi penyanyi muda pendatang baru meramaikan industri musik di Indonesia. Zia Lasha dengan single perdananya berjudul Mantan Temanku. Single ini merupakan karya dari maestro lagu Indonesia Melly Goeslaw. Saat promo single terbarunya di UB Radio, Zia menceritakan bahwa lagu ini sangat cocok untuk menemani pendengar yang sedang menikmati masa galau. Hai sahabat UB TV, aku Zia dan aku adalah pendatang baru di industri musik dengan single aku yang berjudul Mantan Temanku. Lagu ini menceritakan tentang seorang perempuan yang punya sahabat dan sahabatnya ini punya pacar. Pas mereka putus ini, mantan temannya ini tuh deketin dia dan dia tuh gelisah kayak, wah boleh nggak ya aku ngegas dan pacaran sama cowok ini karena kan dia mantannya sahabat aku sendiri gitu. Kalau untuk genre dari lagunya ini adalah pop ballad. Dan konsepnya ini lumayan anak-anak sih, lumayan kisah galau yang relate ke remaja zaman sekarang. Seiring berjalannya waktu, kamu putus dengannya, dan kini kau sendiri. Cinta datang tiba. Mungkin untuk teman-teman yang relate, semoga bisa pakai lagu ini sebagai teman galau atau obat untuk kalian, atau apa ya, sebagai pengemas dari kisah yang kalian lagi alamin sekarang. Jadi pokoknya yang relate semoga bisa galau bareng sama lagu ini. Yang terlibat di proses ini adalah alhamdulillah orang-orang yang luar biasa banget ya. Untuk komposernya ada Tante Melly, dan juga untuk mixing dan arrangement ada dari Om Tauhud. Untuk vocal director ada dari Tante Rika Ruslan, dan untuk vocal coach aku ada Kak Naomi Lumbangga. Mantan temanku, aku tak pernah. Semoga single aku bisa menjadi single yang diterima baik oleh penikmat musik Indonesia, dan semoga karir aku lancar, dan semoga sebagai anak muda aku bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya untuk jangan takut berkarya dan berkreasi. Seiring berjalannya waktu, kamu putus dengannya, dan kini kau sendiri. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya.
Saya Amira Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.